Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu Desnia Evriani Effendi pada Mapel Bahasa Indonesia. Anak-anak, kali ini Ibu akan menjelaskan tentang teks laporan hasil observasi, yaitu struktur teks laporan hasil observasi beserta contohnya, kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi. Nah, nanti kita akan mempelajari apa saja sih struktur dari teks laporan hasil observasi. Contohnya kalau pada kalimat itu bagaimana, lalu kaidah kebahasaannya seperti apa yang digunakan di dalam teks laporan hasil observasi. Nah, yang pertama yaitu struktur teks laporan hasil observasi. Struktur teks laporan hasil observasi itu dibagi menjadi 3. Yang pertama ada pernyataan umum, yang kedua ada aspek yang dilaporkan, dan yang ketiga ada deskripsi manfaat atau manfaat dari objek yang sedang kita amati. Penjelasannya, pernyataan umum merupakan pembukaan yang berisi pengertian mengenai sesuatu yang dibahas di dalam teks. Pada bagian ini dijelaskan informasi umum mengenai objek yang diamati. Hal ini masih bersifat umum dan biasanya disajikan dalam kalimat definisi. Biasanya menggunakan konjungsi ialah, adalah, merupakan, yakni, yaitu. Di sini Ibu punya satu contoh yang menunjukkan contoh dari kalimat definisi. Contohnya, wayang adalah seni pertunjukan yang telah ditetapkan sebagai warisan budaya asli Indonesia. Nah, di sini kata adalah menunjukkan konjungsi. Selanjutnya, atau contoh yang kedua, biar lebih jelas, secara detail atau secara pengklasifikasian, berdasarkan jenisnya, sampah terjadi menjadi sampah organik dan sampah anorganik. Nah, selanjutnya yaitu ada aspek yang dilaporkan. Aspek yang dilaporkan ini berisi penjelasan tentang bahasan atau rincian tentang objek yang sedang diamati secara lengkap dan detail. Bisa dibilang bagian ini adalah inti dari teks laporan hasil observasi. Karena tadi membahas sampah, jadi pada aspek yang dilaporkan ini sampean semua wajib menjelaskan secara detail apa itu sampah anorganik dan sampah organik. Untuk yang ketiga ada deskripsi manfaat. Deskripsi manfaat memberikan penjelasan manfaat atau fungsi dari objek yang diamati atau dibahas. Penjelasan manfaat memberikan penjelasan manfaat atau fungsi dari objek yang sudah sampean observasi atau objek yang sudah diteliti. Contohnya manfaat sampah organik dan manfaat sampah anorganik itu seperti apa? Tiba pada kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi. Anak-anak, di sini kita akan belajar kaidah kebahasaan apa saja yang digunakan pada teks laporan hasil observasi. A. Penggunaan verba atau yang biasa disebut dengan kata kerja, yaitu kata-kata yang menyatakan suatu tindakan atau pekerjaan. Jadi subjeknya dikenai pekerjaan. Bisa dipahami anak-anak sebelum Ibu lanjut? Yaps, semoga bisa memahami. Selanjutnya yaitu penggunaan nomina atau yang biasa kita sebut dengan kata benda. Nomina adalah sebuah kata yang menyatakan nama orang, tempat, atau semua benda dan segala yang dibendakan. Singkatnya, nomina adalah kata benda. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, nomina adalah kata yang tidak dapat digabung dengan kata tidak. Paham ya anak-anak? Selanjutnya penggunaan adjektiva atau kata sifat.
Kata-kata yang digunakan untuk mengungkapkan sifat atau keadaan orang, benda, ataupun binatang. Kata sifat biasanya didahului atau diikuti kata paling, saling, sangat, dan amat. Contohnya, sangat indah, sangat cantik, amat besar, dan lain sebagainya. Selanjutnya, penggunaan sinonim atau antonim. Sinonim yang biasa kita sebut dengan persamaan kata atau persamaan makna. Antonim lawan kata atau lawan makna. Selanjutnya ada afiksasi atau yang biasa disebut dengan pengimbuhan, yaitu proses pengimbuhan atau dengan pengimbuhan afiks, imbuhan pada bentuk dasar. Nah, afiks secara umum terbagi atas 4. Yang pertama ada prefiks, yaitu tambahan di awal. Yang kedua ada infiks, yaitu tambahan di tengah atau sisipan. Yang ketiga ada sufiks, yaitu tambahan di akhir. Dan yang keempat ada konfiks, yaitu tambahan yang ada di awal dan tambahan yang ada di akhir. Nah, untuk afiksasi ini anak-anak akan Ibu jelaskan lebih detail lagi pada video berikutnya. Selanjutnya ada kalimat definisi dan kalimat deskripsi. Dan yang terakhir ada kalimat simplek dan kalimat kompleks. Kalimat simplek itu kalimat yang simple dan kalimat kompleks itu kalimat yang rumit. Contoh pembahasan struktur teks laporan hasil observasi berjudul wayang pada buku paket bahasa Indonesia kelas 10. Kalian pasti sudah punya ya anak-anak buku paket bahasa Indonesia kelas 10. Sekarang kita lihat contoh dari pernyataan umum. Yang warna biru itu disebut definisi, di situ ditunjukkan ada konjungsi adalah. Selanjutnya ada deskripsi bagian atau aspek yang dilaporkan. Kita lihat contohnya, kita baca dulu. Wayang kulit dilihat dari umur dan gaya pertunjukannya pun dibagi lagi menjadi bermacam jenis. Jadi di sini klasifikasinya termasuk bermacam jenis. Jenis yang paling terkenal karena diperkirakan memiliki umur paling tua adalah wayang purwa. Itu tidak masuk pada deskripsi bagian anak-anak. Nah, yang masuk deskripsi bagian itu yang tulisan berwarna merah, mulai dari kata purwa berasal dari bahasa Jawa sampai pada kata tuding dan gampit. Contoh deskripsi manfaat, kita baca dulu. Semua jenis wayang di atas merupakan wujud ekspresi kebudayaan yang itu tidak masuk pada menjelaskan manfaat dari wayang. Nah, mulai kata dapat dimanfaatkan dalam berbagai kehidupan antara lain sebagai media pendidikan, media informasi, dan media hiburan sampai selesai itu adalah menjelaskan manfaat dari wayang. Bisa dipahami ya anak-anak. Terima kasih sudah mengikuti KBN Ibu kali ini, dan terima kasih yang sudah menonton video Ibu kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa kembali.